Saya pikir, jika saya pergi, semua orang akan menjadi senang. Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, bukan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, aku akan membacakan beberapa update berita terbaru dari dunia per-K-popan. Yang pertama adalah tentang adik dari Vernon 17 yang katanya udah resah banget dengan para penggemar. Yang kedua adalah mengenai drama Joseon Exorcise, yang mana drama ini memiliki polemik yang terus memanas dan juga memanas. Dan yang terakhir mengenai author dari True Beauty yang telah memposting pesan mengkhawatirkan di Instagramnya. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga terupdate. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas tentang penulis dari True Beauty, yaitu Youngyi, yang mana dia ini telah menuliskan sebuah pesan yang sangat mengkhawatirkan banget di Instagramnya. Penulis True Beauty Youngyi memposting pesan yang mengkhawatirkan di Instagram. Youngyi sebelumnya mengungkapkan bahwa dia adalah seorang ibu tunggal yang bercerai di awal tahun ini. Dan pada tanggal 23 Maret, dia memposting pesan yang membuat penggemar khawatir. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa bersalah karena tidak dapat menyeimbangkan kehidupannya dalam bekerja dan kehidupannya sebagai seorang ibu. Di sini dia mengatakan, "Saya tidak memiliki hari libur. Saya pikir sebagian besar ibu yang bekerja seperti itu. Saya begadang semalaman untuk bekerja, tetapi tidak dapat melakukannya, yaitu menghabiskan waktu dengan anak saya, membuat saya merasa lebih bersalah daripada menjadi seorang penjahat. Jika saya tidak yakin tentang hal itu, saya rasa saya tidak akan bisa bertahan di sana. Jadi saya berusaha untuk tidak memikirkan pikiran yang buruk. Tetapi setiap hari saya harus memperhatikan bagaimana orang lain berpikiran, dan pikiran ekstrim pun muncul pada saya. Tidak ada yang saya lakukan dengan baik, dan sepertinya saya hanya mengganggu orang-orang di sekitar saya. Saya pikir, jika saya pergi, semua orang akan menjadi senang." Jadi, melihat postingan dari Youngyi tadi, itu ngebuat para penggemar di sini jadi khawatir gitu. Kalian lihat saja bagaimana ya, itu pesannya sangat mengkhawatirkan banget. Dia bilang di sini, jika saya pergi, semua orang akan menjadi senang. Itu maksudnya apa? Pergi kemana? Dan kenapa orang lain menjadi senang dengan kepergian dari Youngyi? Bukankah banyak orang yang akan sedih? Ya balik lagi, we don't know apa yang terjadi kepada Youngyi, tapi kita benar-benar berharap semoga Youngyi ini selalu diberikan kesehatan gitu ya. Semoga dia dapat terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk tadi, dan kita juga berharap semoga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Aku paham betul apa yang dirasakan oleh Youngyi di sini. Dia itu merasa bersalah kepada anaknya ya guys, karena anaknya ini kan juga ya gitulah ya, suaminya juga udah pergi gitu. Dia sekarang menjadi single mother, yang mana menjadi single mom itu bukan hal yang mudah banget gitu ya. Dia harus bekerja juga, memenuhi kebutuhan ini, ngerawat anaknya juga. Itu tidak mudah dan juga tidak sesimpel yang kalian pikirin gitu. Itu sangat sulit banget guys, serius. Menjadi seorang single mom itu adalah sesuatu hal yang memang sulit dilakukan. Tapi kalau kalian sudah berhasil, itu akan menjadi kebanggaan yang sangat besar banget buat kalian. Dan aku rasa Youngyi ini akan berhasil menjadi seorang single mom dan membesarkan anaknya dengan baik. Aku yakin dia dapat melakukan hal seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas mengenai adik dari Vernon, yaitu Sofia, yang baru-baru ini mengungkapkan keresahannya oleh DM beberapa fans dari sang kakak, yaitu Vernon 17, yang baru-baru ini membanjiri Instagramnya. Adik dari Vernon, yaitu Sofia, belum lama ini mengejutkan para penggemar dengan unggahan screenshot bagian direct message akun Instagramnya yang kemudian langsung menjadi perbincangan di kalangan K-Rats. Dalam unggahannya tersebut, Sofia melampirkan sederet permintaan direct message yang dikirim oleh penggemar Seventeen yang tampaknya memiliki format yang sama, di mana bunyi pesannya, "Permisi, bisakah aku memiliki kakakmu untuk seumur hidupku? Katakan iya, karena aku ingin tahu jawabannya." Melihat fans yang membanjiri direct message kepadanya dengan pesan seperti itu, Sofia kemudian mengungkapkan keresahannya dengan menuliskan, "Apakah ini semacam tren? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku harus mengatakan sesuatu kepada siapa kakakku akan menghabiskan hidupnya?" Meski story di Instagramnya telah dihapus, namun penggemar lain yang sudah mengetahui hal ini merasa bahwa hal ini telah mengganggu Sofia dan mengungkapkan kekesalan mereka. Bener banget sih, kalau aku sebagai Sofia juga pasti akan merasa resah juga ya. Kenapa kita resah? Karena ya kayak apa sih gitu ya, dikirimin pesan yang sama terus-menerus gitu sama orang lain. Jadi kayak, ini apaan sih? Ini kayak tren banget ya. Kenapa harus dikirim ke aku? Emang harus aku banget gitu ya menentukan hidup kakakku sama siapa? Ya udahlah sih, biar nanti dia aja yang ngurus gitu. Itu loh yang dipikirin oleh Sofia, dan
Kalau kalian dari para penggemar sih sebenarnya juga tidak bertujuan untuk melukai hati Sophia atau membuatnya menjadi risih seperti itu. Aku rasa tidak gitu. Di sini mereka tuh ya pengen yang namanya have fun gitu ya, kayak gitulah ya. Mungkin ada yang ngajakin gitu ya. Makanya mereka di sini ikut-ikutan ya, ikut-ikutan challenge kayak gini lah. Kayaknya seru mungkin. Mungkin mereka udah buat grup sebelumnya. Makanya mereka di sini kompak menuliskan format yang serupa dan mendirect message Sophia. I think so sih guys. Ya intinya adalah pesan dari aku kepada kalian semua, mulai dari sekarang ya udahlah sih ya. Mungkin kalian itu tidak perlu mengirim hal itu lagi kepada saudara-saudara idol K-pop yang lain gitu. Karena ini nanti ngebuat mereka juga menjadi risih dan juga merasa kayak terganggu gitu loh guys. Karena setiap orang itu kan memiliki privacy masing-masing. Kalau kalian penuhi direct message dia dengan hal seperti itu, nanti yang nge-direct message dia mengenai hal-hal penting itu tidak terlihat. Bagaimana nih kalau ada yang direct message dia mengenai, oh aku mau endorse kamu, tapi gak terbaca dikarenakan direct message kalian yang penuhi, itu kan membuat dia kesal juga, risih juga ya, karena biasanya di direct message yang belum terbaca itu ada pesan-pesan penting gitu, ada bisnis kah, atau ada yang mau gebet dia kah, pengusaha terkenal gitu kan, we don't know, atau ada yang mau ngajakin dia untuk join ke agensi yang ini tapi nggak terbaca dikarenakan dipenuhi oleh pesan-pesan dari kalian. Jadi gitu loh guys, maksudnya di sini yang ngebuat dia kesal mungkin dikarenakan banyak sekali yang spam message yang serupa kepada si Sophia. I think so. Aku tahu niat kalian itu tidak buruk. Aku tahu seperti itu, tapi balik lagi ya, di sini orang tuh memiliki batas tertentu. Jadi aku harap kalian dapat memahami Sophia juga ya guys. Dan aku rasa ini sih alasan banyak orang, terutama yang memiliki saudara sebagai seorang idol K-pop, itu nggak mau ungkapkan bahwa oh ini kakak aku, nggak mau guys. Karena apa? Karena mereka itu juga takut ditanyain mengenai kakaknya, ditanya nomor teleponnya, nanti diminta tanda tangan juga. Itu loh yang ditakutin oleh banyak saudara-saudara dari para idol K-pop. Dan kalau kalian sendiri sebagai para penggemar, bagaimana menanggapi hal ini? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. In the last, kita akan membahas mengenai polemik dari drama terbaru SBS, namanya adalah Joseon Exorcise, yang mana polemiknya ini makin memanas dan juga memanas. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Akar permasalahannya itu seperti apa? Jadi nih guys, dalam episode pertama yang tayang pada tanggal 22 Maret, itu menimbulkan banyak sekali opini publik karena dinilai berbeda dengan nilai-nilai Joseon. Drama ini berkisah tentang manusia yang melawan roh jahat dan orang-orang yang mencoba menghancurkan Joseon dengan menggunakan keinginan manusia. Nah, adegan yang menimbulkan kontroversi adalah ketika Marco meminta Chung Young mengunjungi rumah Giseng dan menikmati makanan Cina. Setelah adegan ditayangkan, penonton membanjiri komentar seperti, apa makanan Cina ada dalam sejarah Joseon? Mengapa kue bulan ada di sana? Sebenarnya ini bukan pertama kalinya drama Sanggeuk mendapatkan kritikan. Sebelumnya, drama TVN Mr. Queen juga mendapatkan kritikan yang serupa karena dinilai menyimpang dari sejarah. Dan di sini pihak dari Joseon Exorcise katanya telah merilis pernyataan mengenai kritik yang didapat pada episode perdananya tersebut. Langsung saja aku bacakan bagaimana klarifikasi dari mereka ya. Ini adalah pernyataan dari kru produksi terkait properti dan juga makanan Tiongkok. Jadi, pangeran ketiga Chung Nyong menggantikan putra mahkota Yang Nyong untuk pergi jauh hingga ke perbatasan Tiongkok untuk mencari pendeta pengusir setan dari barat. Untuk menekankan situasi itu, kami menggunakan latar tempat Wiju, yang mana latar tempat itu merupakan perbatasan dari dinasti Ming dan sudah dituliskan di teks yang telah disediakan juga. Nah, tempat itu dilewati oleh pendeta barat yang baru masuk ke Joseon dari dinasti Ming. Karena lokasinya dekat dengan perbatasan dinasti Ming, kami di sini menyiapkan properti dengan berimajinasi bahwa di wilayah itu juga terjadi banyak transaksi dengan warga dari Tiongkok. Ini hanya setting semata untuk menjelaskan lokasi para karakter yang berada jauh dari Hanyang dan tidak ada niatan tersembunyi sekalipun. Namun, kami meminta maaf karena membuat penonton tidak nyaman atas adegan yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah situasi yang sensitif ini. Dan kami akan lebih berhati-hati lagi. Dan pada tanggal 23 Maret, tim produksi mengungkapkan kepada pihak Newson bahwa rumor mengenai penulis Park Kye-ok adalah seorang kebangsaan Korea Cina tidak benar. Sebelumnya, penulis Park Kye-ok merupakan sosok di balik drama Mr. Queen. Drama ini juga menuai kritikan karena mendistorsi sejarah Korea. Akibatnya, rumor mengenai bahwa sang penulis adalah seorang Korea Cina menjadi bermunculan. Namun, sekali lagi, tim produksi mengatakan bahwa hal itu tidak benar sama sekali. Dan kontroversi dari drama Joseon Exorcise itu kian memanas menjelang episode keduanya nih guys. Jadi setelah muncul kritikan hingga petisi ke Blue House lebih dari 17.000 tanda tangan mengenai tayangan episode pertama yang menyimpang dari sejarah, beberapa brand yang telah bekerja sama sebelumnya itu telah memutuskan untuk mundur.
Yang pertama itu adalah brand Kojima yang melalui perwakilannya berkata, Kojima saat itu sudah melakukan iklan TV melalui SBS, tetapi kami memberitahu kalian bahwa konten program tidak relevan dengan citra brand dari Kojima. Kami akan segera meninjaunya dan mengambil tindakan yang lebih cepat. Sementara itu, untuk brand LG, H&H juga mengumumkan posisinya, dukungan produksi yang secara langsung mendukung biaya produksi untuk program dan periklanan umum terkait dengan iklan di Johnson Exercise akan kami umumkan melalui pemberitahuan selama siaran langsung. Dan selain itu, diketahui bahwa brand seperti Ho Gwan-won juga sedang membahas mengenai penangguhan iklan dengan drama tersebut. Dan dikarenakan kontroversi itu nih guys, selain para staff dan juga kru itu mendapatkan kritikan dari netizen, pemainnya juga di sini mendapatkan kritikan dari netizen juga nih guys. Selain itu, episode kedua dari drama Johnson Exercise juga mengalami penurunan rating. Dan menurut Nielsen Korea pada tanggal 24 Maret, episode kedua yang ditayangkan pada tanggal 23 itu mencatat rating penonton sebesar 4,5% untuk bagian pertama dan 6,9% untuk bagian kedua. Dan dari hal ini dapat kita simpulkan nih guys, bahwa untuk Johnson Exercise memang telah mengalami penurunan rating yang cukup banyak. Yang mana untuk episode pertama, di bagian pertama itu mencatat rating sebanyak 5,7%. Sedangkan untuk di bagian kedua itu mencatat rating sebanyak 8,9%. Wow, jauh banget ya bedanya. Dan kontroversi dari Johnson Exercise kembali berlanjut dan menyebabkan kemarahan dari penonton. Tak sedikit nih guys, ada permintaan untuk menghentikan siaran dan sejumlah besar keluhan telah diajukan ke Komisi Standar Komunikasi Korea. Dan sebuah petisi yang meminta penangguhan penyiaran juga diposting di Dewan Petisi Nasional Blue House. Di antaranya, seperti yang diketahui bahwa Biro Iklan VVL Johnson Exercise merupakan perusahaan yang mendistribusikan konten Cina ke Korea dan juga mendistribusikan konten Korea ke Cina. Dan dikatakan juga nih guys bahwa Johnson Exercise diproduksi dengan membidik pasar Cina dari awal sehingga menumbuhkan kecurigaan penonton. Nah, perusahaan app yang bertanggung jawab atas agensi VVL drama ini merupakan biro iklan komprehensif yang memasuki pasar Tiongkok dan mempromosikan distribusi konten Korea ke Tiongkok. Selain itu juga sebagai perusahaan pemasaran profesional penyiaran yang bertanggung jawab atas pemasaran umum, drama domestik utama juga melakukan pemasaran online dengan perusahaan furniture besar dan juga lainnya. Oleh karena itu, jika Johnson Exercise diproduksi dari awal dengan tujuan ke pasar Tiongkok, maka wajar untuk memahami bahwa kostum dan latar diproduksi dengan gaya dari Tiongkok. Dan sementara itu, pihak produksi dari Johnson Exercise diketahui mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 24 Maret mengenai kontroversi tersebut. Dan buntut dari permasalahan dari Johnson Exercise itu menyebabkan bahwa drama ini katanya tidak akan tayang untuk minggu depan. Jadi SBS dan rumah produksi telah memutuskan untuk menunda penayangan episode selanjutnya untuk drama Johnson Exercise. Dan sampai bagian-bagian yang berbau Tiongkok dari episode 1 sampai 2 itu telah selesai diedit, VOD dan siaran ulang itu akan dihentikan, dan untuk episode selanjutnya kru produksi akan menyatakan akan berusaha meminimalisir unsur Tiongkok. Karena itu diputuskan bahwa drama itu tidak akan ditayangkan. Lalu SBS dan rumah produksi sekali lagi meminta maaf kepada para penonton karena di sini menimbulkan ketidaknyamanan dan juga kesalahpahaman di tengah situasi yang sensitif. Namun di sini mereka juga mengklarifikasi bahwa investasi sepenuhnya untuk drama Johnson Exercise itu sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan tidak ada investasi dari luar, terutama dari negara Tiongkok. Dan selain itu, SBS dan kru produksi juga meminta maaf dan merasa bertanggung jawab karena menggunakan karakter yang ada di dunia nyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, meski genrenya memang fantasi fashion saga. Wah, kontroversinya makin memanas dan juga memanas. Padahal jujur, aku sangat menantikan drama Johnson Exercise meskipun aku belum nonton karena belum punya waktu. Tapi jujur guys, aku suka drama yang kayak gini gitu, karena dramanya itu berbeda dari yang lain gitu. Apalagi yang drama kerajaan, I love that. Terutama dengan pengusiran setan sepertinya, karena banyak setan gitu ya. Jadi harus diusir gitu setan-setannya. Ya aku suka banget gitu. Yang namanya pengusiran setan memang harus kita dukung loh. Karena kan di sini banyak banget setan-setan yang berkeliaran gitu. Jadi mereka ini yang harus diusir guys gitu. Dan untuk ini aku suka banget tapi gak kata yang minggu depan. It's okay lah ya. Ya jadi pelajaran sih buat drama yang lain gitu. Kalau mau nempatin iklan ya harus hati-hati juga nih ya. Karena beberapa kejadian di drama-drama yang lain itu juga kan banyak dikritik dikarenakan banyak iklan Cina, bener nggak? Misalnya nih di drama True Beauty itu juga dikritik loh waktu itu dikarenakan ada iklan produk Tiongkok. Lalu juga apa ya waktu itu Vincenzo yang awalnya kayak wah bagus banget filmnya, keren banget. Tapi setelah mereka melihat ada produk-produk Cina di sana, jadi tiba-tiba kayak
banyak yang kritik. I don't know kenapa banyak yang kritik hal itu dikarenakan banyak produk Cina, tapi ya balik lagi, ini tuh emang permasalahan dari lama banget, dan aku juga tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai permasalahan itu karena aku takut. Aku juga nggak tahu bagaimana jelasnya mengenai mereka. I don't know, sir. No comment for that. Ya intinya adalah semoga permasalahan dari drama Joseon Exercise itu dapat segera diselesaikan, dan aku yakin bahwa drama ini nanti akan jadi top banget. Karena biasanya drama-drama yang bagus itu pasti akan memiliki kritikan yang di awal itu sangat banyak banget. Tapi nanti setelah seiring jalannya waktu, drama ini akan dicintai dan juga dicintai oleh banyak orang. I think so sih guys. Aku nggak mau drama ini nggak tayang because I really love this, seriously. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.